warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Suci Wahyu, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Untuk itu, teman-teman wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dapat lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk videonya, teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube aku atau di link di description box. Oke, mari kita bahas pada materi bab 14, bab terakhir di dalam buku Manajemen Pendidikan pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, yaitu mengenai Total Quality Management. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yaitu ada 7 subbab. Yang pertama, konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Yang kedua, pengertian TQM. Yang ketiga, pemikir-pemikir TQM. Yang keempat, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang kelima, pilar TQM. Yang keenam, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, filosofi baru. Mari kita bahas pada subbab yang pertama, yaitu konsep dasar TQM atau Total Quality Management, yang merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pengertian Total Quality Management atau TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. Kata total atau terpadu dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Kata manajemen dalam TQM berlaku bagi setiap orang dalam sebuah institusi. Apapun status, posisi, atau perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Terdapat 4 konsep dalam TQM, yaitu quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Selanjutnya, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Oke, next selanjutnya ada pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM. Yang pertama ada W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada G.M. Joran 1904 sampai 2008. Yang ketiga Armand V. Peknebaum pada tahun 1992. Yang keempat Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai 2001. Ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi industri dengan pendidikan. Hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji relevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Atas dasar perbedaan tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya pada subbab yang keempat ada implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua adanya standar mutu yang bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar ini, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Dalam prosedur pengimplementasian Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi sistem. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM, yang pertama ada leadership, di mana kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi perilaku orang banyak, agar mau bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, recruitment dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang ketiga ada sistem reward, di mana lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada aturan organisasi, di mana keberhasilan menerapkan TQM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan terintegrasi dalam suatu ketentuan yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Yang kelima ada budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dengan mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling pengertian, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada pilar TKM, teman-teman bisa lihat gambar di atas ya. Nah, dalam penjelasannya, Krebs pada tahun 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Kemudian, mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses, sehingga proses ini penting. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak akan ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Kemudian, komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Oleh karena itu, garisnya saling berhubungan karena setiap pilar ini saling berhubungan. Selanjutnya ada hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil menurut Zahro pada tahun 2013. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented, di mana strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua ada pengelolaan pendidikan, selama ini masih bersifat makro-oriented, di mana diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksi di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Oke, next. Sebab terakhir nih, di bab terakhir, yaitu filosofi baru. Menurut Prawi Rosentono pada tahun 2007, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Teman-teman semuanya, itulah rangkaian pembahasan di bab 14, bab terakhir dalam buku Manajemen Pendidikan pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, yaitu mengenai Total Quality Management. Semoga apa yang telah dibahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Apabila teman-teman masih terdapat kebingungan, teman-teman bisa tonton ulang video ini ya, atau bertanya di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sejauh ini. Mari bantu support dengan like, comment, and subscribe. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya dalam project-project lainnya. Terima kasih, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.